Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas 3 perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita. Ketiga perusahaan ini sektornya lumayan tercampur-campur ya, mirip gado-gado karena ada yang bidang kimia, ada yang bidang konsumen, ada yang bidang batubara atau energi. Ya, ini di-request oleh teman-teman kita, tapi saya langsung urutkan dari yang terbaik menurut saya. Dari judulnya teman-teman pasti udah tahu ya, bahwa yang menjadi juara pertamanya adalah Cepro, kedua CHEM, dan yang ketiga yang terakhir BOSS yang bergerak di bidang batubara. Kenapa posisinya seperti ini? Kenapa bos di terakhir? Nanti kita akan bahas sama-sama ya. Kita bahas dulu dari yang terakhir dulu, yakni Borneo Ora Sarana Sukses Tbk dengan kode emiten BOSS atau kita panggil aja BOS. Kita mulai dari sejarah mereka. Dan ini dia. Dari 2013, manajemen juga telah membawa salah satu konsesi mereka, yaitu PT Bangun Ora Sarana Sukses, ke dalam produksi setelah beberapa tahun melakukan kegiatan eksplorasi. PT BOS telah memulai produksi pada Januari 2013 dan memulai pengiriman pertama pada November 2013 ke pedagang besar seperti Glencore, Peabody, Afra, Trafigura, dan lain-lain. Lalu tahun 2014 meningkatkan produksi, ya, memulai kegiatan eksplorasi di beberapa konsesinya yaitu PT PB dan PT EAB. Hingga saat ini pengeboran eksplorasi telah dilakukan oleh konsesi ya, pada konsesi PT BOS dan teman-temannya, menghasilkan sumber daya batubara termal yang signifikan. Lalu 2015, batubara berkualitas tinggi kami telah memungkinkan perusahaan kami untuk berhasil mengekspor batubara kami ke Jepang ya. Seperti yang kita tahu bahwa BOS ini juga mengekspor batubaranya sampai ke Jepang, yang berarti kualitas mereka nggak usah diragukan sih pada bulan Juni 2015 ya, karena memang kualitas yang mereka ekspor itu kalorinya tinggi sehingga energi yang dihasilkan lebih tinggi dengan residu yang lebih sedikit. 2016 mereka memperoleh pendanaan eksplorasi dari pemerintah Jepang juga ya. Lalu selanjutnya tahun 2017 mengamankan alat berat untuk meningkatkan produksi juga ya, memperluas dan mendiversifikasi basis pelanggan baru dan pasar baru untuk penambahan volume batubara yaitu Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, pasar Filipina, serta dengan mengembangkan kerjasama dengan pemain batubara terkemuka seperti Banpu Group ya, lalu Itochu dan Glencore. Banpu ini yang itu ya, ITMG punya. Lalu 2018 berencana untuk memulai produksi untuk PT PB pada awal 2018 dan mengharapkan untuk mencapai tingkat produksi tahunan lebih dari 1 juta metrik ton per tahun pada tahun 2018. Yap, dan itulah sekilas tentang sejarah mereka. Jadi bisa dibilang mereka ini masih baru-baru ya, jauh lebih muda daripada senior-senior mereka seperti ITMG, PTBA, apalagi PTBA ya, yang udah ada sejak masa-masa sebelum Indonesia merdeka. Tapi meskipun mudah, bagaimana fundamental mereka, sebenarnya ada yang kurang ya. Nanti saya akan bahas. Untuk prospeknya bergerak di bidang energi sih, untuk sekarang sih oke, apalagi batu bara ya, 2022. Tapi tahun 2023 dan selanjutnya sih saya kurang tahu ya. Tapi nanti kita lihat lah. Untuk pemegang saham, kita lihat ada Mega Prakasa Utama memegang 15%. Kalau kita baca di sini sih aman-aman aja sih. Selanjutnya, porsi masyarakatnya 67%. Nah, ini yang menjadi keberatan bagi saya. Porsi publiknya gede banget. Jadi, saya taruh mereka di posisi terakhir meskipun laba mereka cukup bagus sih. Selanjutnya, kita lihat laporan keuangannya dulu. BOS ini ya, yang udah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Kita coba cek BOS. Ini dia. Kuartal kedua. Kita download. Ini dia. Nah, kita coba bandingkan. Ini dia. Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah, pembulatan dalam satuan. Kita coba lihat laba rugi untuk entitas induk sebesar 19 miliar rupiah. Kita coba cek. Betul ya. Dengan PER yang didapat 3,26 kali. Ya. Baik, 3,62 kali. Ini sih lumayan ya. Nah, oke. 3,29. Ini bisa masuk watchlist premium. Cuman sayangnya teman-teman, BOS ini ya, kurang rasio masih bagus 103%. Kita coba cek di aset lancarnya, dia sebesar 290 miliar dengan likuiditas jangka pendek
380 miliar. Jadi beda dikit doang, tapi aset lancar masih lebih gede. Kekurangannya yaitu pemegang saham, turnovernya masih bagus 5,4 M. Cuman dari sisi profilnya masyarakat memegang 67%. Ini sih kurang bagus bagi saya. Jadi saya taruh di posisi terakhir ya. Di posisi kedua kita bahas Gemstar Indonesia Tbk. Kita coba lihat di sebelah sini. Ini dia. Ya, dengan kode emiten CHEM atau CHEM kita panggil. Kita lihat sejarah mereka terlebih dahulu. Berdiri pada tahun 2004. Masih juga cukup muda sebagai perusahaan perdagangan dan manufaktur bahan kimia untuk industri tekstil dan industri lainnya. Nah, mereka ini merupakan distributor dari berbagai produk ya, dari perusahaan kimia terkemuka internasional seperti Tanatex Chemicals Holland and Transport International China. Merupakan perusahaan multinasional dari Holland yang mengembangkan, memproduksi, dan menjual bahan kimia untuk industri tekstil selama lebih dari 150 tahun. Berpengalaman dalam pemrosesan tekstil, Tanatex memimpin berbagai solusi inovatif untuk mengoptimalkan proses produksi dan mengembangkan tren model dalam menciptakan produk tekstil yang unik dan berkelanjutan ya. Dan sekilas info, pada tahun 2016 Tanatex Chemicals ini diakuisisi oleh Transport Chemicals, salah satu perusahaan kimia untuk tekstil terbesar di China ya. Mantap banget. Jadi prospek CHEM ini juga cukup bagus karena bergerak di bidang konsumen. Selanjutnya untuk pemegang sahamnya ada Tunas Batra Harum memegang 68%. Kalau kita lihat di sini sih juga aman sih. Pemegang masyarakat sebesar 31%, jadi aman. Selanjutnya kita lihat laporan keuangan dari CHEM ini. Kita download dulu CHEM. Ini dia. Kita lihat di kuartal kedua. Dan ini dia, kita download dulu. Dan ini dia. Untuk mata uang pelaporannya kita coba lihat dulu. Oke, ini kemungkinan dalam rupiah ya. Jadi kita nggak perlu kali-kali lagi. Kita lihat laba rugi untuk entitas induk seberapa besar. Sebelah ini ya. Oke, laba rugi neto ya sebesar 5,8 miliar. Kita coba cek. Yep, benar ya. PR yang didapat 62.000. Gede banget sih. Kita coba cek secara manual deh. Kayaknya LT Business kadang-kadang suka error ya dia ya. 183 miliar bagi dengan, karena ini kuartal kedua, kita perlu kalikan 2. Jadi ini 11,6 miliar. Jadi PR yang didapat itu 15. Jadi enggak semahal ini ya. 15 PR-nya. Lalu untuk liquidity kurang rasio 185%. Kita coba cek. Aset lancarnya sebesar 93 miliar. Liabilitas jangka pendek 50 miliar. Jadi masih lebih gede aset lancar. Selanjutnya untuk turnover dia sebesar 865 juta rupiah. Ini masih kurang besar sih, tapi itu bukan patokan utama. Patokan utamanya adalah PR dan liquidity. CHEM ini masih belum memenuhi, tapi udah lebih baik daripada tadi ya, bos itu dalam sisi pemegang saham. Selanjutnya di juara pertama kita bagaimana? Kita akan lihat Cepro di sebelah sini. Nama perusahaannya adalah Sentra Proteina Prima Tbk dengan kode emiten CPRO atau kita panggil Cepro. Kita lihat dulu dari sejarah mereka di sebelah sini. Mereka udah berdiri cukup lama, tahun 80, dengan visi menjadi perusahaan aquaculture terbesar dan terdepan di dunia malahannya, bukan hanya Indonesia, tapi di dunia. Yang mereka produksi itu kita bisa lihat di sini. Ada pakan pastinya, lalu usaha makanan dan pembibitan. Prospeknya bagaimana? Bagus dong, karena ini dibutuhkan oleh orang banyak. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya, ada Sentra Pangan Prima. Kalau kita lihat di sini sih juga oke. Selanjutnya kita lihat pemegang saham masyarakat sebesar 30%. Ini juga masih aman. Selanjutnya kita lihat laporan keuangannya dulu yang udah update sampai kuartal kedua. Nah, ini dia. Kita coba lihat. Kuartal kedua udah update. Kita download dulu.
Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah dan pembulatan jutaan. Jadi perlu kita kalikan 1 juta. Selanjutnya kita lihat laporan laba rugi untuk entitas induk sebesar 191 miliar. Dan di sini benar dengan PER yang didapat 11,54 kali. Dan liquidity-nya juga bagus. Current ratio 106%. Kita coba lihat aset lancarnya sebesar 2 triliun rupiah ya. Dengan likuiditas jangka pendek 1,9 triliun rupiah. Jadi masih lebih gede aset lancarnya, tipis-tipis. Untuk turnover juga bagus, 15 miliar rupiah. Cuman Cepro ini kurangnya juga sama ya dengan CEM ya. PER-nya hampir memenuhi standar saya, tapi masih belum. Jadi dari ketiga saham yang di dekat saya teman-teman ini masih belum ada yang menarik bagi saya. Jadi kalau mau yang menarik bagi saya sih, teman-teman coba pantengin review saham saya bulan September tahun 2022. Di situ semuanya saya sudah mention saham-saham yang menarik bagi saya. Untuk yang tadi 3 perusahaan tadi belum ada yang menarik bagi saya ya. Jadi belum bisa saya rekomendasikan. Kita lihat pembahasan ketiga perusahaan ini yang cukup random, gado-gado. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.